Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menemui Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan bagi kita semua dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang terjemah maknanya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam konteks ini, ketika Al-Quran disebut dengan hudan linnas, maka ini sasarannya adalah ummatud dakwah. Jadi ummatud dakwah itu mereka diajak, jadi secara umum ini hidayah yang amah. Lalu kemudian ketika orang-orang atau ada orang-orang yang kemudian sudah menyatakan percaya dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dan tentunya di situ ada ketauhidan, maka kemudian ini nanti muncul yang disebut dengan ummatul ijabah. Nah, ummatul ijabah ini siapa? Ummatul ijabah ini sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka sudah punya iman. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah itu hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, kalau jadi orang yang bertakwa, takwa itu kan prestasi. Maka antara satu orang dengan yang lain ini bisa jadi prestasinya itu berbeda-beda kualitasnya. Maka kemudian kalau ingin menjadi orang prestasi yang mereka adalah orang-orang beruntung, sebagaimana disebutkan di akhir ayat kelima dari surah Al-Baqarah itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu diantaranya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang percaya terhadap sesuatu, yaitu kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Disinilah kemudian para ulama ketika menjelaskan tentang rukun iman, kan di rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya. Maka ini ada perbedaan antara beriman terhadap Al-Quran dengan beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Allah pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Injil, karena dalilnya ada wa anzalat Taurata wal Injil di dalam surah Ali Imran. Tapi kepercayaan kita terhadap turunnya kitab suci, kitab Injil dan kitab Taurat, maka itu adalah secara ijmali namanya. Yang penting kita percaya begitu, karena informasi Al-Quran seperti itu. Tapi untuk Al-Quran itu tidak cukup secara ijmali.
maka harus secara tafsili. Nah, tafsili inilah para hadirin dan hadirat yang secara rinci. Maka orang beriman yang ingin beruntung, maka dia betul-betul harus percaya terhadap Al-Quran secara tafsili, sehingga kita ini tahu apa sih kewajiban kita ini terhadap Al-Quran sebagai kitab suci kita. Jangan-jangan hubungan kita atau interaksi kita ini sangat jauh, sehingga kita itu ketemu hanya setahun sekali ketika Ramadan, nanti di luar Ramadan tidak nyapa lagi. Ini kan jangan sampai seperti itu. Karena di dalam surah Al-Furqan itu ada satu gambaran ketika hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelak nanti di akhirat itu matur di hadapan Allah. Allah berfirman ayatnya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wadul apa ya? Curhat. Lapor kepada Allah mengatakan begini, ya Rabbi. Di dalam Al-Quran itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan dengan kata-kata ya Rabb, ya, itu ada dua tempat ya Rabb. Yang satunya ada di dalam surah Al-Furqan. Kalau yang lain ya-nya dibuang, tapi maknanya sama. Tapi para ahli tafsir itu memberikan penekanan ketika disebut ya Rob, ada ya-nya, ya nida namanya. Itu menunjukkan kalau orang Jawa bilang itu beliau itu sangat-sangat ngelus dodo, ngenes begitu ya. Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku. Apa kata beliau? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, sebagai sesuatu yang diacuhkan, sebagai sesuatu yang diabaikan, sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan. Ini curhatan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul ragam penafsiran. Ada yang mengatakan kaum di situ yang dilaporkan Rasulullah itu adalah ummatud dakwah. Tapi ada yang mengatakan ini bisa mencakup ummatul ijabah. Makanya mumpung bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan ini adalah diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran, maka ini adalah momentum untuk kita memperbaiki hubungan dan interaksi kita dengan kitab suci kita. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat Quran itu kan punya beberapa nama, disebut Al-Dzikr, ya. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya terdapat dzikrukum. Atau dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kitab suci Al-Qur'an di dalamnya terdapat al-dzikr. Ada yang menafsirkan al-dzikr di situ peringatan. Tapi ada juga yang mengatakan az-zikr itu adalah nama baik, artinya yang bisa mengangkat derajat kita. Makanya kalau kita ingin derajatnya diangkat di hadapan Allah, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ada al-hadits atau kama qala, hadis itu mengatakan begini, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat beberapa kaum itu dengan kitab suci ini. Tapi di sisi lain juga merendahkan beberapa kaum karena gara-gara kitab suci ini, karena mengabaikan. Makanya dalam doa kita Allahumma arhamna bil Quran itu ada waj'alhu lana hujjatan. Kalau waj'alhu lana hujjatan itu Al-Quran menjadi hujjah yang menguatkan posisi kita di hadapan Allah. Ya, bukan waja'alhu hujjatan alaina. Tapi kalau hujjatan alaina itu Al-Quran datang justru menjatuhkan kita di hadapan Allah. Itu kalau hujjah alaina, na'udzubillah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus tahu bahwa Quran ini disebut dengan beberapa sebutan. Ini menunjukkan sifat. Sekarang penamaan yang inti yang disebut dengan Quran. Quran itu dari qara'a itu maknanya dhammah, mengumpulkan. Lalu kalau kemudian berderivasi atau istiqaq
atau tasrif menjadi Quran. Quran itu maknanya bacaan yang sungguhan, bacaan yang serius. Ya, makanya di Al-Quran itu tidak ada kata Al-Quran yang disertai kata penunjuk kecuali menggunakan kata petunjuk dekat. Hadza. Hadza itu kalau dalam bahasa Arab qararawuh itu menunjukkan dekat. Kalau disebut kitab, maka kitab itu ada yang hadza, ada yang dzalika. Kalau dzalika itu petunjuk, itu isim isyarah untuk menunjukkan jauh. Tapi kalau Quran semua pakai hadza. Panjenengan cek. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Law anzalna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil dan seterusnya. Di sinilah ada satu hikmah bahwa Quran sebagai bacaan, karena bacaan itu adalah kewajiban kita yang paling mendasar terhadap Al-Quran, maka pesan intinya secara implisit pesannya adalah jangan sampai kita sebagai orang beriman itu jauh-jauh dari Al-Quran, karena pesannya menggunakan hadza. Maka terkait dengan Al-Quran ini setidaknya ada 3 aspek. Pertama dari aspek bacaannya, yang kedua dari aspek tulisannya, dan yang ketiga dari aspek makna dan isi kandungannya. 3 hal inilah yang nanti insya Allah dalam bulan Ramadan, khususnya di hari Selasa ini, tema besar kita adalah bagaimana sesungguhnya fadilah atau keutamaan mempelajari Al-Quran. Maka kita akan masuk ke 3 hal ini. Yang pertama dari sisi bacaannya nanti seperti apa, lalu kemudian yang kedua dari aspek tulisannya, dan yang ketiga dari aspek isi dan kandungan maknanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan ada hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah naltaqi fima ba'd, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.